Iya. Mulai kurang lah, tapi udah jauh dapat dinamika itu. Perlu berdua lagi, mau pendahuluan nanti susul. Kategori dalam gereja termasuk perlu ibadah. Karena gue mau kategori di gereja termasuk sekolah minggu, mata lagi, perlu ibadah, lansia itu kategori. Tapi nah khusus misalnya adalah kategori perlu ibadah karena perlu ibadah adalah bagian daripada gereja. Sudah kalian kaji. Karena perlu ibadah di dalam gereja, di dalam rumah tangga adalah imam. Menurut cara imam seharusnya dia memberikan yang terbaik kepada keluarganya dan juga anak-anaknya. Mula-mula gue berpribadi bagi dapat kalau nasi putih itu ini. Seorang suami, seorang bapak ketika tidak mampu menunjukkan dirinya sebagai imam, pasti berdampak kepada keluarga sendiri. Itu maksudnya. Baru pertumbuhan di gereja juga kita lihat. Di gereja pertumbuhannya perlu kuantitas dan kualitas. Maju mundurnya salah satu gereja, di gereja IGPI, mula udah gue patuhi balik, mungkin gue orang mati suri. Terang ada udah ditarik eloknya. Karena sifat patuhi balik beda dari patuhi batas. Mula patuhi balik konstruktif. Lo mau silanalisin barang dan kita berpesta. Naik mau bagi dirancang, di situ peran partai dalam terlibat. Tapi kalau aslinya mana semacam penampilan adalah kecuali dari Sumatera penampilan beda. Maka mesin dengan warna. Memang partai bagus sudah begini. Partai bagus sebelum mengerjakan pekerjaan, lo sini yang paling utama mereka memikirkan apa? Visi kita. Warna apa? Dan cara macam. Tanya berarti tadi malu itu dia kesimpulan. Baru yang paling nyata pertanyaannya di gambar ini. Tidak seimbangnya jumlah kehadiran laki-laki dengan perempuan di gereja. Masalahnya ada pertanyaan. Masalahnya pelit. Dari awal berdirinya gereja, mulai tidak kasar mulai begini. Kenapa boleh demikian? Karena kegiatan di gereja mula-mula selalu lebih banyak dilibatkan perempuan. Perempuan yang menuntut anak-anak, perempuan juga yang ada di kelompok lansia, perempuan juga yang dilibatkan ketika ada di sana butuh diperhatikan kehidupan di gereja ini. Ini menunggu bagi masa pertama dengan sendirinya pelan-pelan partai seolah-olah tidak ambil bagian. Itu dari gereja mula-mula ya. Kasaboi kehadiran laki-laki sedikit dibandingkan dengan perempuan di gereja. Dari awal perempuan banyak dilibatkan di gereja. Makanya untuk era digital bagian yang ini kosmetik harus kita berubah. Laki-laki juga harus ambil bagian. Orang artinya dalam gereja mula-mula, baik itu sampai sekarang di pedesaan perkotaan, tidak setuju laki-laki kepada perempuan atau dalam gereja. Setuju. Tapi perasaan setuju itu mereka menyadari bahwa dengan hadirnya pertibagasnya tanda petik di gereja, dia merasa diwakili oleh keluarga itu. Orang kalau perempuan balik, dia terasa keterwakilan diwakili oleh istrinya. Itu maksudnya di sini perkara. Orang itu sudah memahami tanah ini gereja mula-mula ya. Orang yang mesti ngomong, mesti amarkan, mesti nana, mesti ina. Padahal tadi kita sepakati seorang suami, seorang bapak adalah imam. Ini mau imam mau diwakili oleh orang lain, bagaimana mungkin? Pasti efeknya susah. Ini efek faktor daripada tidak seimbangnya. Ui gambar kita tahu, udah perlu. EDP seperti balik itu kenapa juga ya? Luar biasa. Di pesta kebumen ini baru pakai doang. Ah, penting udah beli. Apalagi bisa nanya supporter pakai duit bro. Di situ modelnya tadi. Di mana? Bentukkanlah memang bapak.
Asa merkite, mari kita pertahankan asa binola dalam kita supaya menuju keseimbangan hari dan selanjutnya. Gereja adalah organisasi yang ada nyata di dunia. Mula organisasi gereja bernama harus ada badannya, harus ada strukturnya yang mengatur, mempertanggungjawabkan dan membuat tindakan. Pertama kali juga di sini itu juga kepala di keluarga. Seorang kepala keluarga harus setidaknya ada 4 yang diberikan di sini. Seorang bapa, seorang suami, seorang imam harus dia bersifat jujur. Jujur dalam arti dia harus jujur mengakui ketika ada kekurangan saya terhadap istri saya, terhadap anak-anak saya, terhadap keluarga dan terhadap Tuhan. Kalau suami tidak jujur, tanda petik udah mungkin udah di luar demo. Kalau nggak ada jujur, lihat risikonya tinggi. Makanya dibutuhkan seorang kepala rumah tangga di rumahnya adalah orang yang jujur. Mulai memang nego-nego istri suami, ingat risikonya tinggi. Dia harus jujur mengaku. Aku nego kekurangan terhadap suami, terhadap istri, terhadap gereja juga, terhadap anak-anak juga, terhadap keluarga juga. Karena kita nggak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan. Saya juga mengajak dalam kesempatan ini, sebelumnya selesainya nanti acara di sini, mari kita jujur terhadap suami, terhadap istri juga, terhadap anak-anakmu, terhadap Tuhan lagi. Baru yang kedua, sesuai perkataan dan perkembangan. Kalau seorang pimpinan itu, imam itu tidak berkata sesuai dengan perbuatannya, itu menjadi pemicu buat keluarga dan anak-anaknya menjadi jurang yang lebih hebat lagi. Contoh sederhana begini, bila kita berjalan merokok sini, boleh saja merokok capok, boleh itu kalah, mari proyek usaha. Pertunangan mau tak gerak merokok, jangan merokok ya. Itu dilema kita kan. Ulang terkadang jangan lama-lama pulang, cepat pulang. Kalau kita dari pulang subuh, kasih hasil. Yakinkah dia kepada bapaknya atau tidak? Itu pertanyaan bagi saya. Jadi yang dimaksud harus sesuai perkataan dan perbuatan. Mula laus kiriman harga dunia cepat pulang dan naikkan uangmu. Supaya kita tidak kesambung kita harus itu kan tidak pas. Kita mau teladan di hadapan anak kita, di hadapan keluarga, maka perlu disebut sesuai perkataan dengan perbuatan. Baru integritas pertemanan. Ini yang diharapkan juga di seorang pertemanan, integritasnya harus tinggi. Ini mula-mula tinggi integritas kita bagaimana orang kita sini. Bagi bukti bisa pertemanan ini pertemanan. Abraham Maslow untuk menjadi sebagai keempat integritas. Orang yang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur, memiliki karakter yang kuat, karena integritasnya jelas. Integritas kita adalah anak-anak Tuhan di hadapan Tuhan. Jadi kita jelas kita bertemu dan kita jelas di hadapan Tuhan. Baru keempat membangun komunikasi. Pertama ini saya juga salah dalam pengantar. Komunikasi kita apa? Menurut komunikasi di antara kita pasti dengan sendiri antara pelan temperamen ada peran kita sudah ada maaf. Tapi belum ada komunikasi. Beli mau acara mau sekedar acara mau tidak acara betul. Itu masih bapak dia kita tidak ada diskusi, ada komunikasi kita yang intens lagi, mesti membuat yang lebih baik lagi. Itu alasan pertama ini kenapa orang malas di gereja. Lalu kami coba membuat solusinya. Solusinya bagaimana? Ada 3 solusi untuk mengatasi malas di gereja. Ada 5. Pertama,
kita minta pertolongan buat Tuhan. Unsur Cina, apapun ceritanya, kita harus kuat dengan Tuhan. Dengan Tuhan kita dimampukan, dengan Tuhan kita dikuatkan. Mulai dari malas kita berdoa, Tuhan pada hari ini, hari Minggu, kalau balik besok hari Minggu, ada yang saya mau kesana, saya malas, berdoa dulu. Kesulit mungkin umumnya kemalasan ini, kehakikan apakah dia atau tidak. Itu solusi yang terbaik. Meminta pertolongan kepada Tuhan. Banyak kedua, mengajak teman-teman, saudara-saudara. Mana punya seorang partai potensinya tetangga. Lo ada cocok di atas mana tetangga. Dia mau diajak. Pertolongan ini gereja di jalan. Lo acara di musik. Boleh musuh acara hari ini, namun kita tidak ada kebaktian biasa menurut kita. Dengan dikatakan setia, tapi seorang tidak bahasa. Dia juga terbuka untuk menghadiri. Imo pakai pendapat David Murlo, paling dulu. Betul benar sunyi. Kenapa saya? Karena waktu 20 menitan, saudara sudah 10 menit. Menolak godaan-godaan yang ketiga. Menolak godaan. Biasakan hari Minggu, lo mau kalah di luar dari nanti semua kesempatan refreshing. Maka ada mikede dua, mengkail dan yang lain-lain. Tapi saya menolak godaan. Biarlah pulang dari gereja kita. Beli mau mulai gerejanya kita harus tenaga. Mulai kita dengan sendirinya berterakas bertonami kemalasan gereja. Keempat, menghindari ekspektasi yang berlebihan. Pertonani gereja, dan juga belum syukur. Jadi undang yang aku tidak mau ke gereja, tidak suka aku nengok gereja itu. Boleh minta, pertanyaannya sangat-sangat menyakitkan. Karena dalam berekspektasi kita maunya keinginan kita. Gereja bukan keinginan kita, tapi keinginannya Tuhan. Keinginan Tuhan lah yang perlu kita lihat di sini. Baru yang paling tahan dari cara firman Tuhan, bukan komentarnya. Semoga hal demikian tidak ada di hati pikiran ibu bapakku saudara saja. Unang memalas di gereja kemernakan di betul si A berjaminan. Mulai si A berjaminan belum umur, mulai si A berjaminan terlalu formal, mulai si A berjaminan dengan bahasa Arab. Aku mencocok berdiri. Mulai si B berjaminan